Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarahnya, beliau tidak disebutkan tahun kelahirannya. Akan tetapi, wafatnya disebutkan yaitu pada tahun 36 Hijriah. Tentunya ada khilaf para ulama tentang umurnya. Setelah pembebasan Madain, ibu kota Persia pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu ia adalah salah satu dari prajurit atau kesatria utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajmain. Ia pun memiliki sebuah tempat di sana di depan rumahnya. Lalu ia bercerita, dikelilingi oleh banyak sahabat dan tabi'in, dan mulailah ia menceritakan kisahnya yang sangat luar biasa. Ada alasan ketika ia menceritakan kisah-kisahnya, dikarenakan banyak faedahnya dari kisah tersebut. Beliau adalah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sang pencari kebenaran. Kisah Salman Al-Farisi masuk Islam dilatar belakangi sebagai penganut agama Majusi. Setelah itu, beliau memeluk agama Nasrani, hingga akhirnya masuklah beliau dan memeluk agama Islam. Perjalanan hidayah dari seorang Salman Al-Farisi, dari kondisi beliau yang menganut Majusi hingga kemudian memeluk agama Islam. Beliau menceritakan perjalanan spiritualnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ingin para sahabat mendengarkan dari Salman Al-Farisi, dikarenakan ada kemaslahatan dari kisahnya tersebut. Dalam hadis yang hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Salman Al-Farisi berkata, "Aku adalah seorang dari Persia yang tinggal di Asbahan. Asbahan merupakan salah satu kota yang sekarang ada di Iran. Saya tinggal di suatu kampung yang bernama Zai. Ayahku adalah ketua kampung. Aku sangat dicintai oleh ayahku. Begitu sayangnya ayahku kepadaku, hingga aku dipingit seperti seorang gadis. Aku bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Majusi, hingga aku dipercaya sebagai penjaga api sesembahan. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang mengadakan kebaktian. Lalu aku masuk ke dalamnya untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka beribadah. Aku berkata di dalam hati, ini lebih baik daripada yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku, serta tidak pula kembali pulang, hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, aku menanyakan kepada orang-orang Nasrani, dari mana asal-usul agama mereka? Mereka menjawab, dari Syria. Ketika aku telah berada di hadapan ayahku, aku bercerita kepadanya, aku tadi melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara peribadatan di gereja. Upacara mereka amat memikat hatiku. Aku merasa agama mereka lebih baik dari agama kita. Setelah itu kami berdebat, dan akhirnya kakiku diikat dan aku dipenjarakan. Aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku juga berpesan, bila rombongan dari Syria datang, aku hendaknya dikabari sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku memutus rantai yang membelenggu kaki dan meloloskan diri dari penjara, lalu bergabung dengan rombongan itu menuju Syria. Ketika telah tiba di tempat tujuan, aku menanyakan siapakah ahli dalam agama itu.
ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku pun mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Akhirnya aku tinggal bersamanya sebagai pelayan, sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Namun uskup ini adalah sosok yang tidak baik dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasalnya, ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, namun ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat. Orang-orang mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan aku pikir tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada uskup baru ini. Aku pun mencintainya demikian rupa, sehingga hatiku merasa tidak ada orang yang lebih kucintai sebelum itu daripada dirinya. Tatkala ajalnya telah dekat, aku bertanya kepadanya, "Seperti apa yang Anda ketahui, takdir Allah atas diri Anda telah dekat masanya. Apakah yang harus aku lakukan, dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi?" Ia menjawab, "Anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali orang pemimpin yang tinggal di Mosul." Ketika ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus aku ikuti. Ia pun menunjukkan kepadaku seorang saleh yang tinggal di Nasidin. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya, aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku perintahkan olehnya agar menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup, aku beternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya, aku pun menanyakan kepadanya, "Siapakah yang engkau wasiatkan agar aku mengikutinya?" Lalu ia menjawab, "Anakku, tidak ada seorang pun yang kau kenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya." Suatu hari, suatu rombongan datang, lalu aku menanyakan dari mana asal mereka. Akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, "Maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini." Mereka menjawab, "Baiklah." Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadi Al-Qura. Di tempat itulah mereka menzalimi diriku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku tidak benar. Mulai saat itu, aku tinggal bersama orang yang membeliku. Hingga suatu hari, datang seorang Yahudi Bani Khuraijah yang membeliku dari yang membeli diriku sebelumnya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu,
Aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah hingga tiba waktu Allah mengutus Rasul, lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma, sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba seorang Yahudi saudara sepupunya datang menghampirinya dan mengatakan, "Celakalah Bani Qailah, mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi." Demi Allah, tubuhku bergetar hebat seketika mendengar ucapan orang itu, hingga pohon kurma itu bagai berguncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, "Apa katamu? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjukku sekuatnya dan membentak, "Apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja." Aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar menemui Rasulullah SAW di Kuba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan, lalu berkata kepadanya, "Tuan-tuan, adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah yang layak menerimanya, dan makanan itu kubawa ke sini." Aku pun meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak mengelurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya ia tidak mau makan harta sedekah." Setelah itu aku pulang dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah SAW sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, "Aku melihat Tuan tidak sudi memakan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda beliau kepada sahabat, dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, "Demi Allah, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah." Setelah itu, aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah SAW dan berjumpa di Baqi saat sedang mengiringi jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan kemudian menyejajarkan tubuh di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata beliau memahami keinginanku dan menyingkap kain burdah beliau dari lehernya hingga tampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti disebutkan oleh pendeta dulu. Aku pun langsung mengembalikan badan dan menciuminya sambil menangis. Kemudian Rasulullah SAW memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskan sebagaimana dititahkan Rasulullah SAW, sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka
serta mengambil bagian bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq dan peperangan selanjutnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan menyejukkan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita upaya perjuangan suci nan mulia dan agung untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada agama Allah Ta'ala dan menjadi jalan hidup terakhir yang harus ditempuhnya. Nah, manusia ulung seperti apakah sebenarnya beliau? Keistimewaan apakah yang mampu mengangkat jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin baginya? Kehausan dan kecintaan terhadap kebenaran seperti apakah yang menyebabkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu rela meninggalkan kampung halaman beserta harta benda dan segala macam kesenangan? Ia harus menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan dan pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain pula, tidak kenal letih atau lelah, di samping tidak lupa beribadah dan tekun. Semoga kisah dari sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini menjadi hikmah untuk kita semua demi kebenaran yang hakiki. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.